Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu bisa berjumpa lagi di kesempatan yang diberkati ini. Ini adalah hari yang baru dengan berkat baru, kemurahan baru. Sekalipun ada tantangan baru, pergumulan baru, tapi yakinlah ada penyertaan dan anugerah yang baru dalam kehidupan kita juga. Kita akan melanjutkan perenungan kita di dalam seri pengajaran penyataan iman Gereja Kristen Nazaren supaya kita satu langkah lebih dekat. Seperti apa sih Gereja Kristen Nazaren itu? Kita sudah belajar tentang Allah Tritunggal, kita sudah belajar tentang Yesus Kristus, Roh Kudus, Kitab Suci atau Alkitab, dan sekarang kita juga sudah memulai dengan pelajaran yang kelima atau penyataan yang kelima tentang dosa. Kita sudah menyinggung kemarin di dalam video sebelumnya tentang dosa asali atau dosa warisan. Lalu kemudian ada macam dosa yang kedua, yaitu dosa pribadi atau dosa perbuatan. Saya ingin membacakan penyataan iman dari GKN sekali lagi. Kami percaya bahwa ada dua jenis dosa. Yang pertama adalah dosa asali atau dosa warisan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan yang kedua, dosa perbuatan atau dosa pribadi. Dosa perbuatan atau dosa pribadi adalah pelanggaran secara sengaja terhadap hukum Allah yang dikenal oleh orang yang punya tanggung jawab secara moral. Manusia adalah makhluk yang punya kesadaran, bukan hanya kehendak tetapi juga kesadaran. Manusia punya kesadaran, oleh karena itu manusia punya kehendak. Kehendak itulah yang disebut dengan kesadaran moral. Manusia melakukan sesuatu pasti punya pertimbangan-pertimbangan moral di dalam hidupnya. Boleh nggak ya? Bisa tidak ya? Benar tidak ya? Dan lain sebagainya. Ketika manusia itu diciptakan sebagai manusia yang berkesadaran dan punya tanggung jawab serta kehendak, manusia diminta untuk memilih. Di dalam hati nurani manusia, manusia pasti punya pertimbangan naluriah. Ini betul, ini salah, ini baik, ini buruk, ini tidak sesuai, ini sesuai. Ketika manusia itu punya kesadaran yang demikian, namun kehendaknya diterapkan untuk hal-hal yang jahat, diterapkan untuk hal-hal yang melanggar, inilah yang disebut dengan dosa. Secara lebih jelas, secara lebih spesifik, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Secara khusus kita, ketika kita sudah tahu, di dalam hati kita sudah diajarkan hukum Allah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kita sudah tahu persis, tetapi kita berkehendak, kita melakukan apa yang tidak berkenan, apa yang tidak boleh, apa yang melanggar hukum Allah, itulah yang disebut dengan dosa. Pelanggaran terhadap hukum Allah yang dilakukan secara sengaja. Pertimbangan moral itu kita kalahkan. Pertimbangan terhadap kebenaran hukum Allah itu kita kalahkan. Itulah yang disebut dengan dosa. Di dalam hal inilah manusia memerlukan pembaharuan kesadaran. Kesadarannya diperbaharui tetapi juga kemampuannya diperbaharui. Supaya mampu memilih dan memilah tetapi juga mampu memilih pilihan yang baik, pilihan yang tepat. Manusia punya kecenderungan berbuat dosa. Manusia punya pencobaan. Manusia tinggal di dalam daging, manusia hidup di dunia yang penuh dengan pencobaan. Oleh karena itu manusia butuh kekuatan supaya manusia mampu memilih hal yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam kebutuhan inilah anugerah Allah kembali dinyatakan. Kalau dosa asali tadi dibereskan dengan pengudusan dari Roh Kudus, sedangkan dosa perbuatan ini manusia memerlukan anugerah, yaitu kelahiran kembali, yaitu pembaharuan hidup yang kita terima, kita alami ketika manusia percaya kepada Yesus Kristus atau lahir baru dan juga berkomitmen untuk bertobat. Pada waktu itulah ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, membuka hati untuk Tuhan, ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus, kita akan diberikan kemampuan untuk meninggalkan dosa. Kata bertobat di dalam bahasa Alkitab atau bahasa Perjanjian Baru, metanoia, artinya mengubah arah atau berpaling. Ketika manusia itu berkomitmen untuk menerima Yesus, meninggalkan dosa, manusia itu juga mengubah arah pandangannya. Dari memalingkan kepada dosa, sekarang berubah memalingkan diri kepada Allah. Dari mengikuti dosa, sekarang
berubah mengikuti Kristus. Dari kehendak yang terus mengikuti dosa, sekarang punya kesadaran baru untuk tidak lagi mengikuti dosa dan mengikuti Kristus. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Dosa pribadi, dosa kita, perbuatan kita yang melanggar kehendak Allah perlu dibereskan, perlu dihentikan, perlu untuk diberikan solusi, yaitu dengan kita bertobat dengan metanoia, membuka hidup untuk Yesus, dan berkomitmen meninggalkan dosa. Kiranya firman Tuhan ini dan pengajaran ini menolong kita untuk terus-menerus berjuang, untuk terus-menerus mengandalkan Roh Kudus supaya kita dimampukan berjalan sesuai dengan kehendak Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena pagi hari ini kami diberikan anugerah untuk kembali menikmati firman Tuhan. Biarlah firman ini mendorong kami untuk terus mengikut Kristus, terus mengarahkan pandangan kami kepada Kristus, dan kesadaran baru itu memampukan kami untuk setia dan taat. Berkat dan anugerah-Mu atas jemaat semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.